Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel gua ya, channel Obet Rukmana. Sekarang gue posisi lagi di kebun nih teman-teman, kebun yang akan ditanami muncang-muncang yang saya bibitkan ya. Nah, sebelum lanjut videonya, angka baiknya teman-teman like, subscribe, dan komen ya, karena satu subscribe sangat membantu bagi saya agar saya semakin bersemangat untuk membuat video berikutnya, agar channel juga terus berkembang ya teman-teman, karena subscribe juga gratis ya. Nah, di depan saya ini ada pohon muncang ya. Ini usianya sudah 7 tahunan lebih. Nah, ini teman-teman. Sekarang masih belum berbuah, ini baru berbunga ya. Ini juga dua jenis, ini Jalim sama Yanti, tapi dia tidak disilangkan ya teman-teman, hanya ditanam berbarengan, tapi justru seperti melingkar seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan kan? Nah, jadinya melingkar teman-teman. Dan si kemiri atau muncangnya juga bentuknya Jalim ke Yanti gitu teman-teman. Terus video ini juga saya akan memperlihatkan hasil silangan yang sudah ditanam ya teman-teman. Usianya baru sekitar 1 tahun dan 2 tahunan. Kalau yang ini dia tidak disilangkan ya, sama ini ditanam berbarengan saja, berdampingan seperti itu teman-teman. Ini sudah sekitar 2 tahunan. Saya akan memperlihatkan yang ditanam secara disilangkan, usianya 1 tahun ya. Oh, ini juga ada nih, ini juga tidak disilangkan ya teman-teman. Ini hanya ditanam berbarengan atau berdampingan. Nah, yang disilangkan mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 ya, 5 pohon yang sudah ditanam, usianya sekitar 1 tahun dan 2 tahun. Nah, ini salah satunya ini teman-teman, bisa terlihat ya. Jadi teman-teman ketika ada pertanyaan setelah disilang di polybag atau di media tanam pertama, ditanam di tanah di kebun, itu seperti apa bagusnya. Nah, ada 2 versi ya teman-teman. Jadi ketika disilangannya itu di bawah, itu boleh ditanam semuanya, jadi nanti dia akan tumbuh akar. Tapi kalau kayak gini silangannya di atas, dia tidak ditimbun atau ditanam secara dalam atau ditutupi tanah juga tidak apa-apa ya teman-teman. Ini ada 5 jenis nih teman-teman, bisa terlihat ya. Ini di sampingnya juga ini ada yang tanam tunggal ya.
Ini kenapa saya tanam secara berdampingan seperti ini, itu dikarenakan terbatas lahan kebunnya ya teman-teman. Nah ini yang sudah berusia 4 tahun, ini jenisnya Yanti. Dia 2 tahunan lagi sudah bisa berbuah ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa disilangkan, tujuannya yang pertama agar lebih tahan hama ya, karena si kemiri ini mudah terserang hama, apalagi di usia masih berbulan-bulan atau masih di media tanam. Nah ketika disilang seperti ini, harapannya si kemirinya ini pohonnya tahan hama, buah-buahnya banyak gitu kan teman-teman. Dan juga harapannya muncul jenis baru dan patoknya tebal dan juga lebih keras ya, lebih alot, kalau bahasa Sunda liat. Ini kalau ini sih ditanamnya tunggal ya, tunggal ini teman-teman. Nah kita ke pohon yang selanjutnya. Ini juga 1 tahunan, ini juga ditanamnya tunggal, tapi di bawahnya ada yang baru berusia sekitar 6 bulanan sama sekitar 4 bulan. Bisa dilihat ya teman-teman. Di nantinya ini akan tumbuh berdampingan. Seharusnya sih kalau lahannya luas, masih ada lahan yang luas, harusnya tidak berdampingan seperti itu ya, dipisahkan teman-teman. Kenapa yang ditunggalkan seperti ini? Karena memang saya belum punya ya untuk jenis yang ini, makanya saya tanam tunggal agar nantinya saya juga punya jenis-jenis yang ini. Nah ini juga yang disilangkan atau dikawinkan teman-teman. Ini 5 jenis juga, ini 5 jenis. Ini sudah besar sekali, ini sudah sangat bersatu. Teman-teman bisa dilihat nih, ini bekas sayatan dulu waktu disilangkan atau dikawinkan nih. Tapi kalau di sini dia sambungannya di sini sudah tidak terlihat teman-teman, sudah bersatu, ini udah kokoh. Nah seperti ini teman-teman. Ini pohon yang utama nantinya akan dipotong ya teman-teman. Kalau posisinya seperti ini, jadi dia ke atasnya, yang pohon utama ini dia ke atas, tapi dipotong dan didorong teman-teman sama ini, sama yang sambungan atau yang silangannya. Nah ini teman-teman. Nah sekarang kita ke pohon yang berikutnya nih teman-teman. Nah ini juga sama ya, 1 tahun usianya. Ini ada 2 pohon. Nah bisa terlihat ya guys. Nah, ini 3 jenis, yang ini 4 jenis ya guys ya. Nah, yang ini, oh ya ini baru usia 2 bulanan, ini masih pada kecil nih. Ini yang sudah besar ya teman-teman. Ini jenisnya jenis Jayanti. Sekarang belum berbuah ya, masih berbunga nih teman-teman.
Nah, ini juga sama, ini usianya 1 tahun. Ini 3 jenis ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini sudah sempurna ya. Kita ke pohon yang berikutnya. Nah, ini yang paling saya suka nih teman-teman. Ini usianya sama 1 tahun, tapi pertumbuhannya paling pesat nih teman-teman ya. Nih guys, nih ini juga sama ya, ini silangan. Ini sebenarnya dia itu 7, tapi dia ditanamnya di dalam tanah seperti ini nih. Ini ada yang kelihatan nah yang di atasnya. Ini bekas sayatannya masih terlihat, tapi sudah sangat sempurna ini. Pohonnya juga sangat besar nih teman-teman. Jadi ketika ada pertanyaan nanamnya di atas tanah yang silangannya atau di bawah tanah, itu juga sama aja ya teman-teman. Nih, bisa terlihat ya, ini juga ke bawahnya kalau digali ini tuh silangan teman-teman. Yang ini nih, ini yang pohon aslinya ini. Nah, di sini lebih terlihat ya teman-teman. Ini nih, ini silangan juga nih. Nih bekas, ini ke bawahnya masih ada ya, tapi ditanamnya di dalam. Saya jujur saja udah gak sabar ya, pengen cepet besar ini, pengen cepet berbuah ya teman-teman, pengen cepet tahu hasilnya lah. Tapi masih sekitar 4-5 tahunan mungkin baru berbuah ya. Nah, ini ke pohon yang berikutnya teman-teman. Ini juga sama ya, ini silangan. Nah, ini silangan. Ini ada yang masih kecil ya. Ini memang sengaja bijinya ditanam di sini ya, karena kebetulan si media tanam atau polybag saya itu habis, jadi saya langsung tanam di sini ya. Tapi baiknya itu ditanam di polybag dulu ya teman-teman, karena si kemiri ini mudah terserang hama ya. Jadi kalau ditanamnya di polybag dulu, kita kontrolnya gampang ya. Kalau udah di kebun seperti ini kan kontrolnya jauh. Kalau terserang hama kan kalau dekat kita bisa langsung obatin, disemprot pakai disinfektan anti hama ya. Biasanya sih hama daun putih biasanya teman-teman. Nah, yang ini 4 jenis teman-teman, bisa dilihat ya. Ini pohon aslinya. Nah, ini ya teman-teman, kita ke pohon yang berikutnya. Ini sudah ada yang besar ya. Ini jenis yanti. Ini jenis yanti tapi belum berbuah ya, baru berbunga. Ini juga sama jenis yanti, baru berbunga, belum ada buahnya. Ini yang baru ditanam teman-teman, usianya sekitar 3 bulanan. Nah, begitulah teman-teman kira-kira untuk video kali ini. Di video berikutnya saya akan memperlihatkan cara menyilangkannya ya. Ditunggu saja teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.
semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, sampai jumpa.